Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun. Yang artinya, Qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, ta'alau, marilah, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian, alla na'buda illallah, wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimatnya adalah alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah melainkan kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallaw, apabila mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun. Faqulu, maka katakanlah, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khitab, yakni seruan dalam ayat ini, dalam firman Allah taala, fi qawlihi, dalam firman-Nya, Qul ini artinya katakanlah, khitabnya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan telah datang di sini disebutkan waqad marra bina qa'idatun anna Allah Ta'ala idza saddara syai'a biqul al-muwajjah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi ziyadatal inayati bihi li'annahu amrun bi an yuballigha hadha asy-syai'a bi khususihi wa illa fa inna jami'al Qur'an ma'murun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqulah. Telah berlalu kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila memulai ucapannya, yakni khitabnya, firman-Nya dengan perintah ucapan, dengan perintah qul, dengan kalimat qul yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada tuntutan ziyadah, tambahan perhatian tentang hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan secara khusus hal tersebut. Wa illa fa inna jami'al Qur'an ma'murun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqulahu. Yang kita tahu bahwa seluruh Al-Quran itu
Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikannya, ya, untuk mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlul kitab. Ini seruan kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ya. Ahlul kitab yakni bihim al-yahud wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah kaum Yahudi dan Nasara. Wa ala hadha fal muradu bil kitabi al-jins. Maka dibangun di atas hal ini, maksud dari al-kitab adalah al-jins. Jadi alif lam yang ada dalam ahlul kitab itu lil jins, ya. Maksudnya apa? Liyakun syamilan lit Taurat wal Injil. Supaya mencakup Taurat dan Injil. Ya. Kenapa mereka disebut dengan ahlul kitab? Innama wusifu bi ahlil kitab li'annahu la yujadu kutubun munazzalatun baqiyatun atharuha illa at-Taurah wal Injil wa illa fa innahu ma min rasulin illa wa ma'ahu kitabun yad'u bihi kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Ya, mereka disifati dengan ahlul kitab. Maksud mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena tidak ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih ada asarnya, yakni masih nampak bekasnya, ya, kecuali dua kitab ini, At-Taurat dan Injil. Ya. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Tapi yang baqiyah, yang masih ada asarnya, adalah Taurat dan Injil. Yang mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul kecuali membawa kitab. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Lihat, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kemudian Allah terangkan dalam ayat ini, dan kami turunkan bersama mereka, bersama para rasul tersebut, al-kitab wal mizan. Ini dalil bahwa rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala utus, Allah turunkan kitab bersama mereka. Nah, di sini ikhwah yang Allah muliakan, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau, marilah kemari kepada satu kalimat, ya, menuju kepada satu pegangan, ya, yaitu kalimat yang sawa. Sawa itu artinya mustawiyah, ya, yang adil, yang sama. Kalimat yang adil, yang sama antara kami, antara kita dengan kamu, antara kita dengan kalian. Apa kalimatnya? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak beribadah melainkan kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalimatnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai arbab, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, apabila mereka berpaling, faqulu, maka ucapkanlah kepada mereka, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengandung banyak faedah, dan di kitab tafsir ini ada 7 faedah, 7 pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Adapun pelajaran yang pertama atau faedah yang pertama adalah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'u ahlal kitab
ila hadhil kalimatis sawa. Ya. yakni Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada ahlul kitab kepada kalimat yang sama, kalimat yang adil ini. Ya. Allah berfirman, "Qul ya ahlul kitab." Qul ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menulis ya kepada Raja Heraklius, Raja Romawi ya surat, dan kita bisa baca suratnya di hadis nomor ke-7 di Sahih Al-Bukhari. Di sini dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Heraklius agar memeluk Islam. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, faedah yang bisa kita ambil adalah at-tanazzulu ma'al khasmi liilzamihi bil haqq. Kaifa dhalik? Li'annahu qala sawa'in bainana wa bainakum wal haqqu bila syak ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lakin min ajli ilzamil khasm wa iqamatil hujjati alaihi tanazzala ma'ahu. Yang kedua ada faedah yang menarik. Ini faedah dalam munazarah sebenarnya, dalam perdebatan, dalam diskusi. Yakni ada istilah at-tanazzul ma'al khasm. At-tanazzul ma'al khasm ini menurunkan tensi ya dengan cara mengambil sisi argumen yang mereka ungkapkan ya, kemudian kita gunakan untuk mengilzam ya, untuk mengembalikan mereka, mewajibkan mereka untuk menerima al-haq. Ya. Artinya kalau bisa dikatakan ngalah tapi untuk menang. Gitu ya. Liilzamihi bil haq. At-tanazzulu ma'al khasm. Jadi menurunkan tensi perdebatan bersama khasm, lawan debat, lawan dialog, lawan diskusi, untuk mengilzam dia dengan al-haq, kebenaran. Kaifa dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi atau terwujud? Ya, di sini kita lihat ya, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Marilah kita kembali kepada satu pegangan. Ya, ta'alu, kita menuju kepada satu pegangan, kepada kalimat, yakni kalimat sawa, kalimat yang sama, mu'tadilah, bainana wa bainakum. Ini namanya tanazul, kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Nah, ini tanazul. Ya, disebutkan di sini wal haq, yang benarnya, kebenarannya al-haq bila syak, tanpa diragukan lagi, adalah bersama Rasulullah SAW. Kebenaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin min ajli ilzamil khasm wa iqamatil hujjati alaih tanazzala ma'ahu. Akan tetapi karena ada maksud untuk apa? Untuk mengilzam lawan dialog, lawan debat, untuk menerima apa yang nanti akan disampaikan atau kebenaran yang akan disampaikan, dan untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah pada dia, maka tanazzal di sini, yang menurunkan tensinya di sini, ya, dengan mengungkapkan persamaan. Kemudian setelah itu, yakni untuk mengilzam dia kembali kepada al-haq.
Ya. Ini yang kedua ya. Dan uslub at-tanazzul 'inda al-khasm fil munadharah ini kalau kita lihat di Al-Qur'an kita dapati beberapa ayat ya. Di antaranya kalau kita baca surat Ghafir ayat 28 ya, seperti mukmin ali Fir'aun ya. Orang yang beriman di antara keluarga Fir'aun ketika Nabi Musa berdakwah ya, mendakwahkan dengan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dan mereka menentang ya, Fir'aun menentang. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Berkatalah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Ia berkata, ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal dia telah datang membawa bayinat, keterangan-keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Kemudian dia berkata, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Ya. Kalau dia berdusta, lihat, seandainya dia kadzib, berdusta, maka dia akan menanggung akibat dustanya. Wa iyyaku shadiqan, kalau dia benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Niscaya sebagian bencana yang diancamkan olehnya kepada kalian akan menimpa kalian. Nah, kalimat wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, ini disebut dengan uslub tanazzul. Ya, disebut dengan uslub tanazzul. Kita tahu Nabi Musa tidak berdusta. Nabi Musa tidak berdusta. Ya kan? Dan tidak mungkin berdusta. Tapi mukmin ali Fir'aun tanazul di sini, ya, menurunkan kalimatnya, ya, kemudian mengatakan wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Padahal Nabi Musa tidak berdusta. Contoh yang lain kita lihat di surat Saba ayat 25. Qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Ya. Surat Saba ayat 25. Katakanlah, kalian tidak dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Baik. Kita lihat kalimat yang disebutkan dalam surat Saba ayat 25 ini menggunakan kalimat ajramna. Qul la tus'aluna amma ajramna. Katakanlah, kalian tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Kalau kita baca terjemahan, ya, memang terjemahan kan diperuntukkan untuk apa? Supaya orang yang baca itu langsung paham, tidak salah paham. Ya. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab, ngerti tafsir, dan mengetahui asal kata dari apa yang digunakan, ini luar biasa. Ya. Dan di sini kita dapat pelajaran bahwa orang yang tahu bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, ketika membaca Quran, kemudian baca tafsirnya, dia akan memiliki makna pengetahuan sangat dalam tentang ayat-ayat yang dia baca. Beda dengan orang yang hanya membaca terjemahan. Ya, lihat di sini. Qul la tus'aluna amma ajramna. Kalau terjemahannya adalah, katakanlah kalian tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami perbuat. Taib. Sebenarnya ini adalah uslub tanazul juga. Kalimat ijram, ya, tahu kita ijram adalah apa? Ijram adalah berbuat dosa. Ya, katakanlah kalian tidak akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan dosa kita. Kan maksudnya begitu.
Ya, ini namanya tanazul. Ini namanya tanazul. Ya, tapi ketika kalau misalkan kita tulis dalam terjemah itu dosa, nanti orang salah memahami, kan itu. Ya, jadi antara orang yang baca terjemah dengan orang yang ngerti bahasa Arab dan baca tafsirnya, ini pemahamannya lebih dalam orang yang ngerti bahasa Arabnya, ngerti tafsirnya, kemudian baca tafsir para ulama. Jadi pemahamannya sempurna, atau lebih sempurna, atau lebih tinggi, lebih dalam dari hanya sekedar membaca terjemahan. Nah, dan kan di sini nggak mungkin kita terjemahkan, katakanlah kalian tidak dimintai tanggung jawab atas perbuatan dosa kami, kan nggak mungkin. Ya, nanti akan disalahpahami, oh berarti Nabi Muhammad berdosa nih, gitu kan? Nggak. Ya, di sini uslub tanazul namanya, uslub tanazul indal khasm. Jadi menurunkan tensi pembicaraan dan kita menggunakan apa ya, argumen yang dipakai oleh sebagian mereka atau keadaan yang dipakai oleh mereka, maksudnya untuk apa? Untuk supaya mereka sadar, itu, ya. Dan tentunya ada dobitnya menggunakan uslub tanazul ini. Jadi perhatikan, qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kalian tidak ditanya tentang perbuatan ijram kami, gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu tanazul, ya. Dan tanazul ketika berdiskusi bersama khosm, ya, untuk mengilzam al-haq, ini tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga, ini faedahnya banyak, tapi insyaallah ta'ala kita akan bahas secara ringkas, ya. Wujub isti'malil adl fil munadharah hatta ma'al adu. Jadi faedah yang ketiga adalah wajib menggunakan, ya, keadilan, artinya wajib berlaku adil dalam bermunadharah, dalam yakni berdebat, dalam berdiskusi bersama musuh. Lianna Rasulullah SAW umira bi an yu'lina hadza, karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan hal ini. Wa idza kana hadza wajiban fi munadharati al-muslimin ma'al kufar, fa huwa fi munadharati al-muslimin ba'dihim ma'a ba'd awjab wa akad aw aukad. Karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan hal ini, menyampaikan hal ini bersama siapa? Bersama orang-orang kafir, ahlul kitab. Ya. Kalau ini wajib ketika berdiskusi, ketika debat, bermunadharah bersama orang-orang kafir, ya, maka ketika munadharah terjadinya perdebatan antara orang Islam dengan orang Islam, antara muslimin dengan muslimin, maka lebih wajib lagi dan lebih kuat lagi penekanannya. Harus apa? Harus adil. Ya. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, dan ini juga perintah kepada kaum muslimin, ketika munadharah dengan ahlul kitab, ketika berdebat dengan ahlul kitab, harus adil. Apalagi kalau munadharahnya ini antara orang Islam dengan orang Islam. Walihada naqul, karena hal ini maka kami berkata, minal khata'il azim anna ba'dhan nasi idza ra'a ra'yan qala amma siwahu khata' wa khatta'a ghairahu. Oleh karena hal ini kami katakan merupakan kesalahan yang besar bahwa sebagian manusia apabila memiliki sebuah pendapat, kemudian dia katakan tentang pendapat yang lain khata', ini salah, dan khatta'a ghairahu, dan menyalahkan selainnya. Huwa qad yakunu khata'an bi'tibari i'tiqadihi la nunkiru alaih. Betul, dia bisa jadi salah, ya, dengan anggapan keyakinan yang dimiliki oleh dia, dan kita tidak ingkari ini. Jadi maksudnya apa? Maksud Syekh Utsaimin ini rahimahullah mengatakan seseorang punya pendapat, ya, pendapat, kemudian dia meyakini pendapat ini benar dan meyakini pendapat yang lain salah. Ya, ini tidak diingkari. Yang diingkari oleh beliau adalah
dia mengatakan pendapat temannya salah dan menyalahkannya, ya. Li'annahu minal ma'lum idza ikhtara diddahu fahuwa indahum khata' wa la yunkar alaihi. Li'annahu minal ma'lum idza ikhtara diddahu, karena merupakan hal yang maklum apabila memilih kebalikan dari pendapat yang dipegang oleh orang lain, ya, maka pendapat orang lain tentunya diyakini salah. Dan ini tidak diingkari. Lakinnal inkara, tetapi yang diingkari adalah apa? An yukhatti'a man qala bihi. Menyalahkan orang yang berpendapat dan mengemukakan pendapat yang lain. Ya. Wa hadza farqun daqiq. Ini perbedaan yang sangat dalam, perbedaan yang sangat lembut, ya. Farqun baina an a'taqida anna hadzal qawla khata' wa la akhudhu bihi wa baina an ukhatti man qala bihi. Bedakan antara saya meyakini bahwa pendapat orang itu salah, bahwa sebuah pendapat itu salah dan saya tidak mengambil pendapat tersebut, dengan saya menyalahkan orang yang mengeluarkan pendapat tersebut. Li'anni idza khatta'tuhu idda'aitul ismata li wazzalala lahu wa hadza khata'. Karena kalau saya menyalahkan orang tersebut, maka berarti saya telah mengklaim bahwa saya maksum dari kesalahan, dan orang itu terjatuh pada zalal, kesalahan, ya. Wa hadza khata', dan tentu ini merupakan kesalahan. Wa lihadza yajibu fil munadharati bainal muslimin kama yajibu fil munadharati bainal muslimina wal kuffar an takuna bil adl. Oleh karena hal tersebut wajib dalam perdebatan antara orang-orang Islam, antara kaum muslimin, wajib dengan adil sebagaimana dalam perdebatan antara orang Islam dengan orang kafir. Wajib, yakni dengan sikap adil. Wa minal ma'lumi anna al-mizan al-adl fi dhalika kitabullah wa sunnatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan hal yang maklum bahwa mizan, yakni timbangan keadilan dalam hal tersebut adalah apa? Kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal mushkila annahu laysa kullu ahadin yafhamul kitaba was sunnata kama yanbaghi. Tapi maksudnya masalahnya, tidak setiap orang itu memahami Alkitab dan sunnah sebagaimana mestinya. Yani minan nasi man yakunu zahiriyan mahdha la yanzuru ila maqasid syari'ati wa ma'aniha al-'azimah allati yaqsudu biha islahul khalq. Maksudnya ada di antara manusia yang madhabnya madhab zahiri, ya, enggak melihat kepada maqasid syariah dan makna-maknanya yang besar, yang maksudnya adalah untuk perbaikan makhluk, ya. Fatajiduhu mathalan yuridu an yunaffidha syai'an min al-masail allati la tu'tabaru dhatu sya'nin kabir fil Islam wa in fata bidzalika maslahatun 'azimatun kabirah. Yani misalnya kau jumpai orang tersebut, yani orang yang memaksakan pendapatnya, ingin merealisasikan sesuatu masalah yang sebenarnya masalah itu la tu'tabaru dzatu sya'nin kabir, yang bukan masalah yang besar, ya, dalam Islam, yang dengannya akan luput maslahat yang besar, ya. Minha masailul khilaf allati yadhharu fiha an-niza' wal mubayanah baina al-muslimin, ya. Nah, beliau Syekh rahimahullah memberikan contoh di sini, walihada amthilatun katsira. Untuk hal ini banyak contohnya. Tajidu mathalan ba'dha an-nas,
kau dapati sebagian manusia yaqul, ia berkata, la budda an nunafidh hadha syai' wa in kana sunnah wa in kana yalzam ala tanfidhihi tafarruq al-muslimin wa in kana yalzamu ala tanfidhihi tafarruq al-muslimin wa udwanuhum wa huduth al-baghdha'i bainahum la yanzuru ila anna asy-syar'a fil haqiqati mabniun ala al-ulfati wa i'tilaf al-qulub فالشرع حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء وحرم النجش والخطبة على خطبة أخيه أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف. Ya. Jadi beliau katakan sebagian manusia berkata mesti kita tanfid, yakni merealisasikan, mewujudkan apa yang kita pegang, ya, walaupun dalam mewujudkannya akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, permusuhan di antara mereka, terjadi saling membenci di antara mereka, tidak melihat kepada syariat, hakikat syariat yang dibangun di atas al-ulfah, dibangun di atas i'tilafil qulub, ya, saling i'tilaf. Hati ini tidak boleh saling benci, saling dengki dan seterusnya. Maksudnya bersatu, ya, di atas sama-sama saling menghargai, ya, saling menghormati dan bersatu, ya, saling ulfah, saling menyayangi, ya. Yang mana syariat kita lihat, kata Syekh Utsaimin, itu mengharamkan al-bai' ala bai'il muslim. Jadi menjual di atas jualannya orang Islam. Ya. Karena apa? Hal itu bisa mengakibatkan permusuhan dan baghdha. Walaupun akadnya menurut jumhur ulama sahih. Tapi perbuatan itu haram. Ya. Bagaimana menjual atas penjualan orang muslim? Contohnya misalkan gini, kalau ada penjual A, ya, penjual A, kemudian ada penjual C, ya, kemudian penjual A ini, ya, sudah si pembeli, ya, sudah mengiyakan membeli barang dagangannya, ya. Nah, kemudian datang penjual B tuh. Penjual B memberikan transaksi dan mengiming-imingi dengan janji-janji yang manis, kemudian atau bukan janji manis, ya, dia kasih harga yang miring dan seterusnya. Sehingga waktu di masa khiyar, masih dalam masalah majelis khiyar, si pembeli membatalkan. Kemudian dia beli jualannya si B. Nah, ini akadnya kata ulama sah, tapi yang dilakukan oleh si penjual B ini haram, ya, haram, tidak boleh. Karena apa? Muncul baghdha, kebencian, adawah, permusuhan. Kemudian juga Nabi SAW mengharamkan jual beli najash, ya. Najash ini menawar, ya, nawar tapi pura-pura untuk beli padahal nggak mau beli, ya, menjerumuskan orang yang mau beli, ya. Seperti misalkan seseorang A mau beli barang kepada B, dia mau beli barang, kemudian dia harganya itu 10.000 misalkan, dia mau beli 10.000, betul-betul beli. Datang si C, cuma nego saja, ya, bisa jadi karena dia sudah bersekongkol dengan penjualnya, ya, atau tidak juga, atau tidak ada persekongkolan, tapi hanya sekedar iseng, pura-pura saya mau beli 50 dengan harga 15.000 misalkan, ya, dengan harga 15.000. Nah, karena barang ini jarang dan barang ini dia ingin beli secepatnya, maka si pembeli tadi akhirnya, ayo sudah, saya akan tambah dengan 20.000 misalkan. Ini menjerumuskan si pembeli. Ini juga dilarang. Wal khitbah ala khitbati akhihi, dan tidak boleh melamar
wanita yang dilamar oleh saudaranya. Jadi asya' katsira, banyak sekali apabila engkau perhatikan, ya, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kau dapati bahwa syariat ini menganjurkan manusia untuk apa? Untuk tidak berpecah. Ya, untuk tidak berpecah, tidak gontok-gontokan. Wa annal masail al-juz'iyyata idza khifa minha fitnatun tutraku walhamdulillah. Dan permasalahan-permasalahan parsial, ya, apabila dikhawatirkan timbul fitnah maka ditinggalkan. Walhamdulillah. Anta hal 'alaika laumun idza tarakta al-adna lil a'la? Apakah engkau mendapatkan celaan kalau kau meninggalkan permasalahan yang lebih rendah untuk permasalahan lebih besar, permasalahan lebih tinggi? Laisa 'alaika laumun bal laka madhun. Engkau tidak tercela, bahkan kau terpuji. Al-laumu an taf'al al-adna litufarrita fil a'la. Yang tercela itu engkau melakukan perkara yang rendah, yang lebih rendah maksudnya, kemudian menyia-nyiakan perkara yang lebih besar, lebih tinggi. Walihada na'lamu ilmal yaqin. Dan karena ini kita betul-betul yakin, tahu, anna sahabata afqahu minna bikatsir, bahwa para sahabat lebih faqih dari kita. Wa aqwamu minna fi a'malihim, lebih lurus amal mereka. Wa ashaddu minna hubban li syariatil Islam, dan lebih mencintai syariat Islam. Wa ma'a dzalika yatawafaqu ba'dhum ma'a ba'd fi umurin la yarawnaha. Tetapi mereka berkesesuaian, ya. Mereka saling bersama, sebagian mereka dengan yang lainnya, dalam perkara yang tidak mereka pandang sama, dalam pendapat yang mereka itu berbeda, ya. Jadi dalam pendapat sahabat ini pendapatnya A, sahabat yang ini pendapatnya B misalkan, ya. Lakin min ajlil maslahati wa i'tilafin nasi wa ittifaqil qulub wa la yakhfa 'alaikum anna Rasulullah SAW imtana'a an hadmil ka'bati wa bina'iha ala qawaid Ibrahim ma anna hadha huwa alladhi yatamannah wa huwa alladhi hamma bihi khaufan min al-fitnati li anna Quraisyan kanu hadithi ahdin bi kufrin. Jadi para sahabat itu walaupun berbeda tapi mereka tetap apa? Tetap bersatu, ya. Li ajlil maslahah karena untuk maslahat. Walaupun pandangan mereka di sebagian masalah itu berbeda, ya. Dan juga tidak tersembunyi atas kalian bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurungkan niatnya untuk merobohkan Ka'bah dan membangunnya sesuai dengan qawaid Ibrahim, sesuai dengan patokan yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya. Padahal ini yang beliau inginkan. Nabi Muhammad SAW ingin Ka'bah itu berada di qawaid Ibrahim, sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim, ya. Karena takut fitnah, ya. Karena mereka orang-orang Quraisy baru masuk Islam, Nabi SAW mengurungkan niatnya. Ya, karena apa? Takut terjadi apa? Takut terjadi masalah yang lebih besar. Terjadi perpecahan, kemudian terjadi pertikaian, atau kembali ke kufur, dan seterusnya. Wa kana alaihi salatu wassalam yatruku ma yuhibbu li maslahatin nas. Nabi SAW meninggalkan apa yang dia cintai untuk kemaslahatan manusia. Kana yasumu fi safar, beliau pernah puasa ketika safar. Falamma qil, ketika dikatakan kepada beliau, innan nasa qad syaqqa alaihim aftara ba'da al-asri wa rafa'a al-ma' wa huwa ala ba'irihi ala fakhidhihi wa syarabahu wan nasu yanzurun. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW puasa. Dan itu sudah masuk asar, sudah sore. Tinggal sedikit lagi mau maghrib. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, manusia merasa berat akan puasa ini. Maka Rasul SAW berbuka setelah sholat asar, kemudian mengangkat air, ya, dan memperlihatkannya, yakni di atas tunggangannya, di atas ontaknya, dan di atas pahanya, wa syaribahu, dan beliau minum
wan nasu yanzurun, dan manusia para sahabat menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul, Nabi enggak berkata lam yabqa illa juz'un yasir minan nahar fa uridu an ukmil. Nabi enggak berkata ini tinggal sisa dikit lagi nih waktu nih, kan gitu, dari waktu siang ya, aku ingin menyempurnakan puasa. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kemaslahatan untuk manusia. Wassahabatu radhiyallahu anhum fi khilafati Utsman. Para sahabat radhiyallahu anhum dalam masa khilafahnya Utsman. Haitsu baqiya radhiyallahu anhu 7 atau 8 sanawat fi khilafatihi yaksuru shalah fi Mina. Utsman radhiyallahu an, yakni menjabat sebagai khalifah ketika selama 7 atau 8 tahun beliau mengqasar salat di Mina. Ya, wa ba'da mudi aktsar khilafatihi, ketika berlangsung khilafahnya melebihi berlangsung terus, artinya setelah 8 atau 7 tahun, karena ada sebab minal asbab an yutimmas shalah, beliau menyempurnakan salatnya, tidak mengqasar. Ya, ketika haji di Mina itu sunahnya di masa Rasul 2 rakaat, di masa Abu Bakar 2 rakaat, di masa Umar 2 rakaat, di masa Utsman, di masa-masa awal sampai sekitar 7 tahun atau 8 tahun, beliau pun qasar salatnya. Tetapi ketika ada sebab tertentu, ya, Utsman bin Affan menyempurnakan salat 4 rakaat. Ya, jadi yang salat 4 rakaat, beliau tetap lakukan 4 rakaat. Kemudian fabalagha dzalika man balagha minas sahabah fa ankaru alaihi. Hal ini ketika diketahui oleh para sahabat mengingkarinya. Qalu, mereka berkata, kaifa yaksurur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa anta fi awwal khilafatika wal an tutim. Bagaimana mereka para sahabat berkata, bagaimana Rasul mengqasar, Abu Bakar mengqasar, Umar mengqasar, dan engkau juga di awal khilafah engkau mengqasar, sekarang engkau yakni menyempurnakan salat 4 rakaat. Hatta inna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lamma balaghahu dzalika istarja. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud ketika sampai berita ini, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perkaranya ka'annahu amrun kabir, seakan-akan ini merupakan perkara yang besar. Taib. Bersama perbedaan ini kita lihat, wa ma'a dzalika yusalluna khalfahu. Tetapi mereka para sahabat walaupun mengingkari dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, mereka salat di belakang beliau radhiyallahu anhum. Yusalluna arba'an ma'atiqadihim annaha khilafus sunnah. Mereka salat 4 rakaat dengan tetap meyakini bahwa yang dilakukan ini menyelisih sunnah. Wadzalika min ajli ittihadil kalimah wa adamit tafarruq. Hal ini dilakukan karena untuk persatuan kalimat dan tidak adanya perpecahan. Walamma su'ila Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud ditanya, kaifa tunkiru fi'la Utsman wa tusalli khalfahu arba'an? Bagaimana engkau mengingkari perbuatan Utsman dan ternyata engkau salat di belakang Utsman 4 rakaat? Kemudian beliau menjawab, al-khilafu syarrun. Khilaf ini adalah syarr. Ikhtilaf ini keburukan, kata beliau. Ini wallahi demi Allah, kata beliau, huwal fiqh, ini adalah fikih. Wa hadhihi hiya syariah, dan ini adalah syariat. Amma an yatafarraqa an-nas wa yatakhasamuna wa la yata'amaluna bil 'adl wa yakunu kullu wahidin al-akhar qawli huwa al-haq wa qawluka al-khata' wa anta mukhti fa hadha laysa min tariqi syara'. Adapun perpecahannya manusia, saling bermusuhan dan tidak bermuamalah dengan adil, setiap satu dari mereka berkata kepada yang lainnya, pendapatku adalah yang benar dan pendapatmu adalah yang salah, wa anta mukhti, dan engkau salah, fa hadha laysa min tariqi syara', dan ini tentunya bukan jalan syariat, bal hadha khilafu syara', bahkan ini merupakan penyelisihan terhadap syariat. Wa in za'ama man tamassaka bihi annahu 'ala syara', walaupun orang yang berpegang dengannya mengklaim dirinya berada di atas syariat, wa annahu alladhi yasda'u bil haqq wa annahu al ma'sum,
فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا من ادعى الإسمة فأول زلل زل به ادعاؤه الإسمة وأنه هو الصواب وغيره على خطأ. Ya. Jadi walaupun mengklaim bahwa dia berada di atas atau memegang, walaupun dia mengklaim orang yang tadi ya mengklaim dia bertamasuk dengan syariat, ya, dan dia membela al-haq, ya, dia menganggap dirinya maksum, ya, maka dakwahan ini adalah tentunya dakwahan atau klaim yang keliru, ya, yang membuatnya keliru, ya. Orang yang mengklaim bahwa dirinya itu tidak pernah salah, ya, maka ini adalah awal zalal, awal daripada ketergelinciran, ya. Yani awal dari ketergelinciran adalah menganggap dirinya tidak salah, ya, dan dia berada dalam kebenaran, wa ghairuhu al-khata', dan selainnya di atas kesalahan. Jadi kalau kita berdialog dengan saudara kita tahu saudara kita adalah juga punya dalil, maka hendaknya kita yakni harus memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan memahami dan menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Telepon yang pertama kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Erwin Silakan Pak Erwin, pertanyaannya. di Padang Simbon. Iya. Saya mau nanyakan, apa kendala orang Yahudi dan Nasrani pada saat dibacakan surah Ali Imran ayat 64 itu, mengapa mereka pada saat itu sulit menerima dakwah tauhid yang disuruhkan oleh Rasulullah, dan pada saat ini pun banyak di antara mereka, terutama petinggi pemuka agama mereka, yang bersikeras bahwa ajaran Yahudi dan Nasrani mereka lah itu yang benar dan mereka mendiskreditkan agama Islam. Tolong arahannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Nah, jadi pertanyaannya yang ditanyakan sangat bagus sekali. Jadi apa kendalanya? Jawabannya banyak kendalanya. Sangat banyak, ya. Di antaranya apa? Di antaranya dunia. Di antaranya dunia, kemudian di antaranya hubur riasa, di antaranya cinta menjadi orang nomor satu, ya. Dan juga takut. Ini. Dan ini disebutkan sama ulama, bisa antum lihat ketika para ulama menjelaskan hadis ke-7 dari Sahih Bukhari. Hadis ke-7 dari Sahih Bukhari, di mana di hadis tersebut Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yakni mengirimkan surat ke Raja Heraklius, ya. Dan Raja Heraklius tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dia berada di atas al-haq. Tapi karena dunia, dia lebih mencintai dunianya, dia tidak mau kehilangan apa yang sudah dia pegang, dia tidak menerimanya. Tapi subhanallah, dia menghormati surat Rasul SAW. Beda dengan Kisra, ya, Persia. Yaitu ketika surat Rasul datang ke mereka, dirobek-robek sama rajanya itu. Dan Rasul SAW mengatakan kerajaan mereka akan hancur, sehancur-hancurnya dirobek-robek dan hancur. Tapi Masya Allah, Romawi ini, ya, itu tidak didoakan sama Rasul SAW kehancurannya. Makanya tidak langsung hancur, kan itu. Ya, jadi tidak langsung hancur. Bahkan kalau kita lihat di Fathul Bari dijelaskan itu surat Rasul itu terjaga gitu, sampai beberapa keturunannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu diantara sebabnya. Nah,
Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Silahkan. Halo. Halo. Belum tersambung. Kira cukup aja. Taib, Ustaz. Kita cukupkan Waktunya sampai habis. sini ya. Ya. Mohon izinnya, Ustaz, silakan. Baik. Ikhwan yang Allah muliakan, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat waktunya sudah cukup ya, dan sudah 10:30, Anda kira cukup. Sampai sini saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk yang membaca dan untuk yang menyaksikan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan urusan dunia dan akhirat kita semua, dan semoga Allah memberkahi hidup kita ini. Ya, kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.